Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah tanuhdiha khususan lima hazal kitab li Syekh Habuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu' wa usulihim wa furu'ihim wa li jami' asatizina khususan ala mawjuda fi hazil qarib. Annallaha yataghashshahum birahmah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatahil jawad al mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil amjad. Salatan wa salaman nafuzu bihima yaumal ma'ad. Amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu anhum. Halaman 11 halaman 11 baris ke-7 dari bawah. Halaman 11 baris ke-7, hitungnya dari bawah. Babu satril aurati huwa wajibun bil ijma'i hatta fil khalawati illa lihajatin ila akhirih. Masih meneruskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Kalau sebelumnya suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Sekarang babu satril aurati. Adapun ini bab menerangkan menutup aurat. Aurat itu an-naqsu atau aib, kekurangan, makna aurat. Huwa adapun menutup aurat wajibun bil ijma'i, hukumnya wajib, sepakat ulama hukumnya wajib. Yang namanya nutup aurat wajib, kesepakatan ulama. Hatta fil khalawati, bahkan sampai di dalam kondisi lagi sendiri. Walaupun kita di kamar sendirian, walaupun lagi sendirian, tetap wajib nutup aurat. Jangan buligir alias telanjang tidur walaupun gak sholat. Tiduran telanjang illa lihajatin, kecuali karena ada kebutuhan, maka boleh membuka aurat. Satu kebutuhan diantaranya di kamar mandi, pengen mandi, pengen cebok tuh. Kalau memang terasa sulit atau nggak biasa, boleh. Atau gatal pantat, mau nggak mau digaruk, dibuka di kamar, biar asik ngegaruknya. Nah itu lihajatin. Atau haredang alias gerah, AC kagak ada, kipas angin mati.
Kurah banget, kagak kuat kalau pakai baju, akhirnya dibuka bajunya. Nah, hajat, ada kebutuhan diperkenankan. Kalau nggak ada kebutuhan, tetap wajib menutup aurat walaupun dalam kondisi sendiri, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Wahwa, adapun menutup aurat, sartun lisihatis sholati, merupakan syarat sahnya sholat dari awal takbiratul ihram sampai mengucapkan salam, wajib dalam kondisi aurat tertutup. Fa in ra'a fi saubihi ba'da sholati kharqan faka ru'yatin najasati, maka apabila seseorang melihat di pakaiannya ketika sholat itu ada robek, maka hukumnya seperti najis yang udah diketahui sebelumnya. Kalau kita setelah selesai sholat ngelihat baju kita, badan kita ternyata ada najisnya, maka wajib diulang lagi sholatnya yang udah terdahulu tuh. Tapi kalau ngelihatnya lagi sholat, maka batalah sholat kita. Nah, begitu juga dengan aurat. Setelah selesai sholat baru ngeh, baru sadar, baru tahu kita kalau kain kita pas di pantatnya robek. Kita kagak pakai CD, kagak pakai kolor, jadi pakai kain doangan. Ulang lagi itu sholat, ulang lagi itu sholat. Kalau robeknya diperkirakan agak gede, yang kalau seukuran setengah meter 1 meter orang ngobrol itu kelihatan warna kulitnya. Beda kalau robeknya tuh kecil, nggak apa-apa, seperti latu rokok. Latu rokok, maaf, itu biasa bagi perokok, kadang-kadang kan kainnya kagak awet, ada bolong-bolong dikit tuh. Kalau bolongnya kecil nggak apa-apa, tapi kalau bolongnya gede sampai kelihatan warna kulit, kalau ada orang di depan kita tuh ukuran setengah meter jarak atau 1 meter kelihatan warna kulitnya, maka hukumnya nggak sah. Kalau lagi sholat batal sholatnya, batal sholatnya. Nanti diceritakan ke depan. Kalau kita lagi sholat ngelihat ada yang robek, atau tiba-tiba kain kita robek, atau pakai celana, kadang-kadang kan kegemukan tuh, pas lagi mau ruku, pret aja, buru-buru tutup. Kalau nggak mau dibatalin, buru-buru tutup. Jadi sholatnya sambil megang begini aja deh tuh, tar ruku begini, pegang, tapi ini lagi diri. Nah, nanti ketika sujud terserah. Kalau megang tangan kan, meletakkan tangan ketika sujud hukumnya wajib, nutup aurat hukumnya wajib, terserah belum milih yang mana dah. Mau ngebelain nutup aurat tangannya nggak ditaruh ketika sujud boleh, atau tangan ditaruh ketika sujud cuman celananya robek boleh. Tuh, nanti di depan akan diceritakan tuh kalau dalam kondisi lagi sholat. Jadi kalau lagi sholat ngelihat yang robek atau robek, buru-buru tutup aja nggak apa-apa, kalau emang kagak pengen dibatalin tuh. Selanjutnya, wa auratur rajuli wal ammati ma baina surrati war rukbati, dan auratnya laki-laki serta amat. Amat ini budak belian perempuan zaman baheula, zaman Tuan Baron Little Missy zaman dulu tuh. Ini auratnya antara pusar sama dengkul. Dari sini ke dengkul. Sebenarnya antara, berarti dengkul sama pusar bukan aurat. Tuh, sebab antara bahasanya. Ma baina surah wa rukbah, antara pusar dan dengkul. Berarti dengkul sama pusarnya bukan aurat. Cuman berhubung antara pusar dan dengkul ini kagak sempurna. Kalau dengkul sama pusarnya kagak ditutup, maka jadilah dengkul dan pusarnya juga wajib ketutup. Wajib ketutup. Mala yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, itu dengkul sini tuh. Jadi sah-sah aja kalau kita sholat pakai sontog doangan, pakai celana pangsi tuh. Asalkan bagian karetnya nutupin pusar, bawahnya nutupin dengkul, atasnya kebuka, bawahnya kebuka, no problem, sah hukumnya. Kalau bicara sah tuh. Atau boleh juga kita pakai kain doangan, asalkan gulungannya ada nutupin pusar, bawahnya melebihi dengkul atau nutupin dengkul, hukumnya sah. Itu aurat laki-laki. Wa auratul hurrati hurrati, adapun auratnya perempuan,
kullu badaniha, seluruh badan, illal wajha wal kaffaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kalau perempuan seluruh badannya kecuali wajah. Wajah boleh ditutup asalkan jidatnya terbuka. Boleh ditutup asalkan jidatnya terbuka. Boleh ditutup, boleh dibuka. Kalau perempuan tuh ditutup boleh, pakai cadar sholat sah-sah aja. Yang penting jidatnya terbuka untuk sujud, supaya nempel jidatnya langsung ke tempat sujud. Telapak tangan boleh kebuka, baik dalam ataupun luar, sampai pergelangan tangan tuh perempuan. Cuman kalau perempuan sholatnya pakai mukena atau mukene, pakai mukena, alangkah baiknya ditutup aja atasnya, digombrangin tuh. Kenapa? Karena sebab kalau ngepas nanti ketika takbir turun dia rorot ke bawah tuh. Kalau kelihatan melebihi ini batal sholatnya kalau nggak buru-buru ditutup, kagak buru-buru ditutup. Jadi sah-sah aja kalau seandainya telapak tangannya kelihatan, karena kafain, telapak tangan tuh zahiran wabatnan, dalam luar, dalam luar. Cuman di kita biasanya atasnya ditutup juga pakai mukena, khawatirnya rorot ke bawah atau turun ke bawah melebihi pergelangan tangan ketika takbiratul ihram biasanya tuh. Selanjutnya wasartus satiri, adapun syarat menutup aurat, jadi sesuatu yang dipergunakan untuk menutup aurat syaratnya ayyamna'a launal basarati, di mana penutup aurat ini bisa mencegah warna kulitnya. Jadi dari bahan apaan aja boleh, asalkan halal hukumnya. Yang penting bisa menutupi warna kulit yang seukuran jarak radius setengah atau 1 meter, kagak tembus pandang dalam cuaca yang normal, kemudian juga dalam kondisi cahayanya juga normal, walaupun dalam kondisi cahaya kagak normal kelihatan. Contoh, dalam kondisi cuaca pagi hari jam 9, jam 10, kondisi normal, matahari biasa-biasa aja, nggak kelihatan warna kulitnya. Tapi kalau tengah hari bentet atau di senter pakai lampu tembak bakal kelihatan, nggak masalah. Sebab kalau dalam kondisi normalnya kagak kelihatan. Sebaliknya, kalau dalam kondisi normal kelihatan, tapi kalau dalam kondisi kagak normal kagak kelihatan, maka nggak sah. Contoh, lagi mendung, kalau orang kita nyebutnya gulem, lagi gulem alias mendung, atau tengah malam lampunya 5 watt, dia pakai baju tembus pandang, cuman karena dikelihatannya lagi gulem waktu subuh atau lagi mendung atau lagi malam kagak kelihatan. Tapi kalau seandainya dipakainya jam 9 pagi bakal kelihatan, kelihatan. Maka itu kagak cukup dipakai buat menutup aurat tuh, pakai tuh tutup, karena kelihatan tembus pandang. Menutup aurat dengan bahan apa saja, yang penting warna kulitnya kagak kelihatan. Maka palayakpi zujajun, maka tidak cukup bahan penutup aurat terbuat dari kaca. Kayaknya nggak mungkin di kita ya pakai dari kaca, kita bukan Cinderella dari sepatu dari kaca tuh. Tapi bahan, kalau jalan bahan organdi tuh, bahan organdi di kita kan banyak tuh, organdi atau tile tuh, kan bening banget kelihatan tuh bahannya, bahan-bahan buat baju-baju pesta dipakai, nggak pakai daleman, langsung tembus pandang kulitnya, maka kagak sah hukumnya, nggak cukup. Wama unsopin, dan air yang jernih. Ini kalau ada yang punya keahlian, saking jago berendam, jakung jagenya itu nyelam, dia mampu sholat di dalam air, sah hukumnya, boleh-boleh aja. Kalau ente punya kemampuan sholat dalam air sah, asalkan mampu. Kemudian itu sholat di dalam kolam renang tanpa pakaian sehelai pun nggak sah. Kenapa? Karena penutup auratnya itu air kolam renang bening. Beda kalau butek alias coklat nutupin aurat, nah boleh tuh, boleh. Kali aja kalau lagi banjir nih terjadi sampai segini banjirnya, airnya ente telanjang, ente sholat aja Allahu Akbar, sah tuh, sah. Cuman ketika sujudnya ngambang, mati karena kelelep tuh. Kalau bicara mah sah aja tuh.
itu air yang jernih, nggak sah. Wayakpi at-tatinu, cukup make tanah, walau ma'a wujudi saubi, walaupun ada pakaian. Ada pakaian, walaupun ada pakaian boleh pakai tanah. Kayak zaman kita tuh masih kecil main bola, lagi hujan-hujanan becek, kan yang kalah buka baju biasanya tuh, kemudian kita giniin tanah semua badan, tanggung biasa kan nomor doang, nomor 1, nomor 2, belum ada nomor 7 David Beckham, belum ada nomor 9 paling, nomor 9, nomor 10 tuh Maradona misalnya. Kemudian tanggung kita lumurin tuh pakai tanah semua, nutupin warna kulit. Datang waktu zuhur kita sholat sah, walaupun kita punya pakaian, karena bahasanya menutupi warna kulit ketika sholat. Kalau bicara sah, bahkan wayajibu inda pakdihi, bahkan kalau lagi kagak ada baju atau ada cuman pakaiannya pada najis semua, adanya tanah, wajib dilumurin badan pakai tanah. Kalau emang kagak ada penutup aurat yang lain, maka jadi wajib tuh, maka jadi hukumnya wajib. Wa ayyasmula al-masturo lubesan, dan syarat selanjutnya penutup aurat ini dianggap sebagai sesuatu yang dipakai, walaupun dengan bahan apa saja, termasuk pakai daun pisang. Kalau inti mau tuh daun pisang dilibedin, kemudian diikat pakai tali rapia kayak bikin lontong mapesor, ada lontong mapesor misalnya, udah badan bulat lagi, bulat, itu sah saja, pokoknya dipakai, yang bahasanya dipakai, sesuatu yang dipakai. Palau sholla fi khaymatin doyikotin uryanan lam tasih, sebaliknya kalau sesuatu itu bukan sesuatu yang dipakai walaupun menutup aurat maka nggak sah. Contohnya sholat di kemah, nih anak muda kalau lagi mau camping pakai kemahnya itu ukuran sendiri, pakai ukuran buat sendiri kan kecil tuh, kemudian sholat di dalamnya nggak pakai baju, karena anggapannya kemah ini udah nutupin aurat, maka nggak sah tuh. Karena tenda bukan disebut pakaian, tenda nggak disebut pakai pakaian, yang namanya tenda ya tenda, bukan pakaian, bukan sesuatu yang dipakai. Wa yustarotu asatru minal a'la wal jawanibi lal asfali, dan syarat selanjutnya menutup aurat, menutup dari arah atas dan sisi, tapi tidak dari arah bawah. Jadi yang wajib ditutup dari atas dan samping, sisi. Nih dari atas. Kalau seandainya seseorang pakai baju yang gamis yang kancingnya di sini tuh, kucing di sini nih, dia nggak pakai baju dalam, ketika ruku kan turun ke bawah. Kalau seandainya ada orang di atas, di depannya bakal kelihatan tuh di bawah pusernya, karena dia nggak pakai daleman, maka nggak sah, walaupun kagak ada yang lihat. Kalau seandainya ada orang di atasnya bakal ngeliat tuh bagian pusar di bawahnya, maka kagak sah walaupun gak ada yang ngeliat. Sebaliknya pakai baju you can see my ketek, yang kelihatan ketek segini doang tuh, kemudian ininya lebar tuh, lebarnya cowakannya, nggak pakai daleman, ketika takbir Allahu Akbar, kalau ada orang di sampingnya bakal kelihatan tuh bagian bawah pusar, maka nggak sah walaupun nggak ada yang lihat. Itu namanya bil kuwah. Kalau seandainya kagak ada yang lihat pun tetap nggak sah. Kalau seandainya kelihatan dari samping dan atas. Lal aspali beda kalau dari bawah. Pala shola ala murtapian bi aisu turo auratuhu min aspala au kana fi satrati harkun. Kalau seandainya seseorang sholat di tempat yang tinggi, apabila terlihat auratnya dari bawah, maka jaza boleh, hukumnya ke depan jawabnya tuh. Jadi kalau dari bawah nggak apa-apa. Ini yang dari bawah contoh pertama,
Kita sholat pakai kain doangan atau pakai gamis doangan, enggak pakai kolor. Kemudian sujud. Di belakang ada makmum. Kalau seandainya didongak aja begini tuh, kelihatan misalnya di atas dengkulnya tuh. Sah hukumnya. Walaupun nggak ada yang lihat. Walaupun nggak ada yang lihat. Surah yang kedua, sholat di atas tempat yang tinggi. Di jembatan bambu ditolak, pakai kain doangan sama gamis, nggak pakai kolor. Di bawah ibu-ibu lagi nyuci. Bayangin aja dah, lo bayangin aja tuh. Gimana nggak ketawanya tuh yang di bawah, yang di bawah. Terusin sholat, walaupun di pada ketawa di bawah. Kenapa? Karena kelihatannya dari bawah, bukan dari samping, ama dari atas. Sah hukumnya itu. Selanjutnya, aukana fi sutratihi kharkun pasatarohu biyadihi, atau di pakaiannya ada robek, lalu ditutupi dengan tangannya, maka sah. Kayak tadi ceritanya tuh, pas kita lagi sholat ternyata robek celana, buru-buru kita tutup, maka sah. Terus tapi sampai akhir sholat tutupnya tuh, sampai akhir sholat boleh hukumnya tuh. Wa yundabu, dan disunnahkan limroatin bagi awewe wedon perempuan, khimarun, pertama make khimar, kerudung, pakai kerudungnya kerudung itu menutupi kepala sampai pundak, itu namanya kerudung, khimar tuh. Wa gomisun, dan gamis itu menutupi dari leher sampai bawah dengkul, bawah dengkul tuh. Wa milhapatun, dan muknah, muknah golizatun, tapi yang tebal, cakepnya yang tebal. Wa tujapiha, dan yang longgar, yang longgar tuh. Kau tuh kalau perempuan, nih sunnahnya. Jadi kalau seandainya orang perempuan, nih maaf, kalau orang perempuan dia sholat pakai jilbab, pakai kaos yang menutupin ini sampai sini nih, kaos doangan tuh, sweater, atau nggak pakai jilbab, pakai sweater yang ada ininya, apa namanya tuh, namanya, cepuk ya, ada cepuknya dipakai, nutupin, wajahnya nggak kelihatan, wajahnya doang kelihatan, yang lainnya nggak kelihatan. Kemudian ini kaosnya sampai sini, di bawahnya pakai legging, tuh, ditambah lagi pakai sarung kaki di bawahnya. Sholat, kalau bicara saya sah aja, kalau bicara sah tuh. Bicara sah aja, karena bahasanya nutup kemaluan kalau bicara sah. Cuman sunnahnya pakai gamis, pakai kerudung, pakai kain yang tebal, jangan yang tipis. Cuman kalau masyarakat kita biasanya pakai simpelnya, pakai muknah doangan kalau di kita. Tapi bahan yang tipis, yang tebal, jangan yang tipis, khawatir tembus pandang tuh. Tuh pakai muknah. Muknahnya jangan dibikin singset, rapet atau street, tapi agak longgar. Zaman sekarang kan dimodel-modelin sekarang nih, dibikin gambar warna-warni dan lain sebagainya, dibikin ngepres di badan. Sunnahnya justru longgar. Tujuannya agar kagak kelihatan bentuk tubuh tuh perempuan. Wali rojulin, dan bagi laki-laki, ahsanu siyabihi, pakai pakaian yang terbaik. Kalau bagi laki-laki, pakai baju yang terbaik. Makruh pakai pakaian yang ada gambarnya. Kalau gambarnya di depan bisa mengganggu konsentrasi dirinya. Kalau gambarnya di belakang bisa mengganggu konsentrasi orang yang ada di belakangnya. Nggak kerasa kita aja kan begitu kadang-kadang. Karena segala sesuatu itu biasanya bisa dijadikan sarana untuk mikirin ketika lagi sholat, atau yang sesuatu bisa mengganggu konsentrasi kita. Sholat di depan tuh ada bacaan, kadang-kadang kita baca penasaran tuh. Kadang-kadang senyum sendiri kalau bacaannya lucu, ngeganggu orang. Walaupun kita yang punya nggak kerasa, yang depan begitu juga dihukumkan, dimakruhkan. Bagusnya pakaian yang terbaik. Wayatagommasu, kalau bisa pakai gamis, wayata'ammamu, dan juga kalau bisa pakai imamah. Imamah tuh yang di sini tuh, pakai tuh udang-udang. Kalau kita nyebutnya udang-udang. Kalau nggak ada ban pesa cat hitam, cat putih, ban pesa cat putih kan sama ya, taruh di situ tuh.
atau pakai imamah udang-udang, itu sunnah. Nah, sunnah emang dianjurin tuh, dianjurkan tuh kalau make. Cuma kalau nggak biasa kadang-kadang risih juga kalau nggak biasa tuh. Pak inik tasoro, apabila pengen ngeringkes pasaubani, maka dua pakaian, gomisun ma'ahu ridaun, yang bagus pakai gamis dalamnya kain, atau gomisun ma'ahu sarawilu, pakai gamis dalamnya celana. Tuh, itu yang paling utama. Tapi ini paling utama, pakai gamis dalamnya celana atau pakai gamis dalamnya kain tuh. Fa inik tasoro ala satril aurati jaza. Tapi kalau ingin meringkas untuk menutup aurat doangan boleh, kayak kita kadang pakai celana doangan, pakai kaos atasnya, pakai celana, pakai baju koko, atau pakai kemeja, ya boleh-boleh aja. Lakin yundabu lahu wad usaiin ala atikihi, akan tetapi disunnahkan memakai sesuatu di atas pundaknya, walau hablan, walaupun tambang, ada anjuran katanya narok di pundak, pundak yang disebut rida, disebut rida selendang, bukan sorban. Sebenarnya kalau sorban ini nih, kalau sorban tuh ini selendang ditaruh di sini tuh, walau hablan, walaupun pakai tali rapia, kali aja tuh, dari tali rapia tuh taruh di sini, taruh situ, buang, beli tuh segulung buat waktu sholat, seminggu juga cukup, seminggu juga cukup. Kalau mau, kalau nggak punya modal, nggak punya mau, pakai apaan aja, hordeng juga boleh, cuman kepanjangan, kepanjangan tuh. Tapi anjurannya sekarang mah udah simple, banyak diperjualbelikan tuh rida yang biasa kita pakai sebagian. Pa'in pakoda sauban, apabila seseorang tidak menemukan pakaian, wa amkana satroba dil aurati, dan memungkinkan menutup sebagian auratnya doangan, wajabah, maka wajib menutup sebagian auratnya, wayasturu dan menutupi siapa man asau ataini, akan dua kemaluannya hatman, hukumnya wajib. Fa'in amkana ahadahuma pakot ta'ayyanal kubula, apa al kubulu, apabila memungkinkan salah satunya doangan, maka tertentukan apa al kubulu, lobang kemaluan depan. Ini kalau bicara seandainya nih, jikalau apabila andai kata tuh, kagak ada pakaian kecuali kain selembar doangan, atau ada pakaian cuman pada najis semua, yang suci cuman satu, selembar doangan kain ukuran semeter doangan, semeter doangan, maka jangan telanjang, pakai yang semeter, walaupun yang lainnya nggak ketutup. Maka yang diprioritaskan kemaluan dulu kita tutup. Kalau ternyata dua kemaluan ini kagak cukup, cuman bisa nutupin satu kemaluan aja, maka pakai nutupin satu kemaluannya aja, bagian depan, bagian depan. Ini contohnya nih, ditutupin di kamar mandi, di kamar mandi, kain gitu diambil, ada yang iseng, kain tuh yang nyangkut di atas pintu diambil semua, dikunciin, digembok, nggak bisa keluar kita. Waktu sholat udah ngepres, tinggal setengah jam lagi habis waktu zuhur, kagak ada buat nutup aurat. Kita mau sholat di dalam WC, di kamar mandi, kan boleh hukumnya tuh. Yang ada softtek punya bini, maaf ya, softtek punya bini yang ada tuh, dipakai softtek buat nutupin kemaluan aja. Kalau jangan kamar lagi, jangan dipoto buat status, jangan tuh. Ya pakai tuh softtek bini, wajib hukumnya. Al maisur la yaskutu bil maksur, ada yang mudah tidak menggugurkan disebabkan ada sesuatu yang sulit tuh. Ada kemudahan pakai softtek, pakai. Ternyata sapu tangan, ya ikat. Kayak Tarzan, ikat semampu kita. Jangan nanggung, udah tanggung sekalian gue telanjang, nggak boleh hukumnya. Kalau masih ada, tutup, walaupun nggak menutupi secara sempurna. Tuh. Pa'in pakodaha bil kulliyah sholla uryanan bila i'adatin. Apabila kagak ada sama sekali, maka sholat telanjang dan nggak perlu diulang sholatnya, Kalau seandainya kagak ada di kamar mandi itu sama sekali pakaian, walaupun kecil,
sholat telanjang. Tuh, sholat lah telanjang. Dan ketika sujud sama ruku kagak diwajibin merem. Kagak diwajibin merem, lo bayangin sendiri dah tuh kalau ketika ruku sama sujud tuh. Tapi untuk tidak mengganggu konsentrasi ya mendingan kita merem, takutnya kita ketawa sendiri, ketawa sendiri. Bila i'adatin nggak perlu diulang. Ternyata pas asar dibukain pintu sama temen tuh, nggak perlu dikodok, sholat zuhurnya sah tuh. Alasannya ketika datang kewajiban dia tidak menutupi penutup aurat. Bila i'adatin nggak perlu diulang. Fa in wajada as-satrata fis sholati wa hiya bi gurbihi satara wa bana in lam ya'dil anil kiblati. Apabila seseorang menemukan penutup aurat ketika sholat, penutup aurat di dekat dirinya, maka boleh dilanjut sholatnya, dan asalkan ketika mengambilnya tidak berpaling dari arah kiblat. Ini bicara seandainya mulu nih, cerita seandainya. Kita nyari pakaian gak ketemu, yang ada cuman kolor doangan, kolor bola, kan pakai wajib, akhirnya kayak kolor bola tuh, nggak nutupin. Pas kita takbiratul ihram rakaat kedua, ternyata di samping kita ada kain, ada yang lemparin kain di samping kita tuh, maka boleh hukumnya tuh wajib hukumnya, wajib ambil tuh kain, asalkan ketika mengambilnya tidak melakukan hal yang membatalkan sholat, berarti kainnya itu dekat dari dirinya dan dipakai langsung. Tapi aubaidatan sataro wasta'napa, kalau kainnya dilemparinnya jauh, kita sholatnya di sini, atau sholat kainnya itu ada di belakang kita, kalau ngambilnya harus membelakangi arah kiblat, kecuali kalau kita tahu caranya, cara untuk mengambilnya. Kalau nggak tahu ya udah batalin aja, udah batalin sholatnya, kain pakai, ulang lagi sholat dari awal, karena di tengah jalan ketemu kain. Watundabu dan disunnahkan apa al jama'atu lil urrati, seandainya lagi nih, disunnahkan berjamaah bagi orang-orang yang telanjang. Wayakipu imamahum wastahum, dan wajib diam imamnya di tengah. Ini kalau seandainya ada rombongan nih lagi mandi, lagi mandi di kali, pakaiannya di luar, pas naik ke atas kagak ada pakaian, hilang semua, yang ada batu semua. Sedangkan waktu sholat udah mau habis, wajib sholat telanjang. Ini dia berlima, boleh berjamaah buligir alias porno alias telanjang boleh, cuman imamnya jangan kayak yang biasa, jangan yang kayak SNI yang standar tuh, agak munduran dikit di tengah. Nah, di tengah kalau bisa tuh, karena bisa mengganggu konsentrasi kalau di depan. Saya nggak usah diterangin dah tuh, udah paham dah tuh, makanya adanya di tengah, jadi kagak ngelihat sesuatu yang ada di depannya. Wa in u'ira sauban lazimahul qabulu fa in lam yakbal wa shalla uryanan lam tasih. Apabila ada yang minjemin baju, maka wajib diterima. Dan sholat enggak, kalau seandainya dia memaksakan sholat sambil telanjang, maka enggak sah sholatnya, lam tasih. Kita enggak punya pakaian buat sholat, ternyata ada yang minjemin, bukan ada yang bagi, ada yang minjemin, maka wajib diterima. Minjemin. Kalau seandainya memaksakan diri sholat telanjang kagak sah. Tapi wa in wahabahu lam yalzamhu al-qabulu, tapi kalau ada yang bagi kagak wajib diterima. Beda kalau dibagi. Kalau dibagi, nih gue bagi nih kain nih, daripada lo sholat telanjang, gak wajib terima. Oh gak mendingan gue sholat telanjang aja. Tapi kalau dipinjemin, wajib diterima. Nah, aneh ya, kita yang udah maunya dibagi daripada dipinjemin. Karena kalau orang udah ngasih, itu kasrotul minnah, kebanyakan jasa. Kalau orang udah kebanyakan jasa sama kita, serba salah antaranya tuh. Kalau diberbuat maksiat kebanyakan no komennya, kita nggak komentar untuk menjaga hal-hal yang kita nggak inginkan, kan serba salah. Kalau minjemin kan jasanya memang ada, cuman nggak sebesar jasa memberi tuh. Kalau kita terus diberi jasa sama orang lain, sama abang dan lain sebagainya, ketika orang lain ini berbuat keburukan, no komen biasanya, karena udah kebanyakan kemakan jasa. Agamanya ngambil ngelihat sudut pandangnya ke situ tuh, maka nggak wajib diterima tuh. Wasabako pitayamumi masa ilu payaudu mislaha hahuna, itu udah panjang lebar penjelasannya di bab tayamum dulu.
Babu istiqbalil kiblati. Selanjutnya sekarang syarat sah salat selanjutnya bab menghadap kiblat. Bab menghadap kiblat. Wa huwa syartun, adapun menghadap kiblat syarat lisihhatis sholati, untuk kesahannya salat. Illa fi siddatil khaufi, kecuali dalam kondisi kritis. Kritis boleh tidak menghadap kiblat. Itu kritis ini apakah peperangan? Kalau peperangan tuh salatnya namanya siddatul khauf. Itu kalau dalam kondisi belum berkecamuk, masih kondisi peperangan tapi belum berkecamuk, musuh di belakang, musuh di depan, khawatir menyerang, tetap wajib sholat. Bahkan zaman Rasulullah kondisi seperti ini pun mereka berjamaah. Nah, berjamaahnya ada caranya tuh di babnya fikih, dulu udah dijelaskan di Fathul Qorib. Itu sholat siddatul khauf. Itu zaman Rasulullah, lagi perang aja berjamaah, apalagi lagi aman kondisinya. Lah kalau kita kondisi aman aja kagak berjamaah, apalagi kalau lagi perang. Tuh lagi perang, kalau kita kebalik tuh. Nah, kalau perangnya itu udah berkecamuk, wajib sholat semampu kita, siddatul khauf, semampu kita. Kalau emang kagak bisa ngadep kiblat, ngadep mana aja, walaupun sambil ngebuacok, walaupun sambil megang senapan, walaupun sambil nembak, boleh. Dar, Allahu Akbar, ruku, tundukin dikit, amin Allah liman hamidah, dar, tembak lagi, sujud lagi. Kalau masih mampu sujud ke bawah sempurna, lakonin. Kalau nggak mampu, khawatir ditembak dari jauh, tundukin kepala dikit. Yang penting sujud lebih rendah dibandingkan ruku. Sampai segitunya tuh, walaupun sambil jalan, walaupun sambil lari, ngejar musuh, boleh hukumnya tuh, sah sholatnya. Dengan catatan jangan teriak. Kalau teriak batal. Gue bunuh lu, gue bantai lu, batal, batal. Jadi jangan pakai teriak. Kalau gerakan nggak masalah, sah. Walaupun ngadep mana aja. Nah, Imam Ibnu Hajar menganalogikan dengan perang. Kalau zaman sekarang banjir. Banjir. Kita lagi sholat subuh, Allahu Akbar. Baru rakaat pertama ada yang teriak banjir, banjir. Iya bener, udah sampai mata kaki nih. Nah, mata kaki terus makin panjang. Kalau kita bertahan tuh sholat bakal kelelep. Barang-barang bakal hancur, hilang. Terusin sholat sambil buntelin pakaian. Allah, bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, terus taruh tempat yang aman, balik lagi, bismillahirrahmanirrahim, pas rukuk tunduk dikit, sujud tundukan lagi ke bawah, terus pas kunut Allah madini piman hadait, sambil TV, ada TV itu, sambil manggul TV baca Allah kunutnya, Allah madini piman hadait, wa afini piman abai, terus saja sampai selesai. Boleh hukumnya, sah hukumnya. Cuman biasanya kagak kita lakonin karena udah panik duluan. Yang udah batal duluan, kita udah panik duluan. Begitu juga ketika gempa, kemudian juga ketika kebakaran, dan juga ketika barang kita dicolong maling. Kita lagi sholat bawa laptop, taruh di samping, khawatir hilang, taruh di samping. Dan tidak makruh dihukumkan oleh sebagian ulama nengokin, mantau laptop kita, nggak masalah. Tengok, khawatir ada yang ngambil. Ternyata pas kita lagi ruku, mau i'tidal, diambil sama maling, kejar tuh maling sambil sholat. Boleh. Apa jangan diteriak, jangan maling batal, kejar aja, terusin sambil sholat. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu min al-samawati wal ardi, Allahu Akbar, terus kejar. Pas sampai yayasan ketangkep, pegang. Posisi kita lagi mau sujud, pegang ketangkep, ikat dulu pakai tali, kita sujud sempurna. Terusin sholat, udah selesai baru gebugin, baru gebugin tuh. Kalau mau. Tapi kalau yang model begitu tuh kagak biasanya. Alasannya kita udah panik duluan. Udah panik duluan. Yang model-model begitu tuh teori doang. Prakteknya biasanya udah panik duluan, udah keburu kita batalin. Tuh siddatul khauf. Boleh tuh walaupun kagak ngadep kiblat. Wanaplis safari, dan yang kedua boleh tidak menghadap kiblat di dalam sholat sunnah, bukan sholat wajib, sholat sunnah di dalam perjalanan. Palil musafiri, bagi orang yang bepergian, apa at-tanapulu rokiban wa masyan, bagi orang yang bepergian boleh sholat sunnah di kendaraan atau sambil jalan kaki. Wa in kosuro saparuhu,
walaupun perjalanannya pendek, ke pasar minggu, pasming misalnya, mau ke pasming pasar minggu tuh, mau naik motor, mau naik mobil, mau jalan kaki, di tengah jalan boleh sholat sunnah. Sholat sunnah apaan aja, bukan sholat wajib. Sholat sunnah apaan termasuk sholat duha dan lain sebagainya, boleh sambil di perjalanan. Cuman fa in kana raqiban wa amkana istiqbalahu wa itmamar ruku'i was sujudi fi mahmalin aw sapinatin lazimahu. Apabila seseorang sholat sunnah di kendaraan dan memungkinkan menghadap kiblat, menyempurnakan ruku dan sujud, karena sholatnya itu fi mahmal, di atas punduk onta. Punduk onta kan tuh ada ininya tuh, tendanya di atas, tendanya gede di atas onta, memungkinkan kita ruku dan sujud sempurna dan memungkinkan ngadep kiblat, maka wajib ngadep kiblat. Atau pisapinatin, atau di perahu, walaupun sholat sunnah di perahu. Perahu kan memungkinkan kita untuk ruku dan sujud sempurna dan memungkinkan untuk ngadep kiblat, karena di depannya biasanya ada apa namanya tuh, kompas. Apa? Ada kompasnya di tempat sujud tuh, tahu arah kiblat ngadep mana. Lazim mau tetap wajib kalau memungkinkan. Kalau di kendaraan seperti di kereta, tahu nih arah kiblat, kebetulan kereta ini ngadep ke sono, ke arah utara. Kiblatnya ngadep sono, maka wajib hukumnya kalau emang tahu. Kalau memungkinkan ruku dan sujud secara sempurna, wajib lakonin kalau mau sholat sunnah. Tapi wa illam yumkinhu lazimahul istiqbal inda taharrumi pakot. Kalau lagi naik kendaraan nggak memungkinkan ngadep kiblat, maka wajib ketika takbiratul ihram saja. Insahula, apabila gampang. Bi ankanat waqifatan, surahnya dalam kondisi kendaraan berhenti pas di lampu merah, wa amkana inhirapuhu au tahripuha, dan memungkinkan dibelokin kendaraan arah kiblat, au sairatan sahlatan wa zumamuha biyadihi atau tali kekangnya, tali kendari, setirnya di tangan dia dan perjalanannya biasa pelan, memungkinkan dikendalikan. Intinya kalau seandainya kita lagi di motor, di mobil, kalau memang masih memungkinkan ngadep kiblat, ngadep kiblat. Contohnya, pas lagi depan rumah nih, udah mulai manasin motor, kata bini, bang tumben jalan belum sholat duha. Oh iya, sholat di motor aja dah. Ngadep aja kiblat dulu, karena masih memungkinkan. Takbir, Allah, saya niat sholat duha, akbar. Terusin ngegas, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus sampai ngegas, ngadep kemana aja dah tuh. Terus saya dah tuh. Walaupun menghadapnya itu ke arah tujuannya itu membelakangi arah kiblat, arah timur. Walaupun ke sono, sah, terusin. Tar ruku dikit. Allahu Akbar. Nah, ini lagi sami Allah, sujudnya agak munduran dikit, cuman jangan di bawah stang. Karena ente kagak ahli, kecuali saya kali. Kalau ente ahli takutnya nabrak tiang listrik, tiang listrik tuh. Di bawaannya dikit tuh. Nah, tapi ngegas tuh. Nggak masalah. Ya mas, tahiyatnya nggak usah pakai nunjuk, takutnya ada polisi nanti ditilang, tilang SIM mati, pajak 2 tahun, nggak usah pakai nunjuk, biasa aja. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, kan itu hukumnya sunnah aja. Yang wajib-wajibnya aja simpelin tuh, yang diperkirakan mudah dilakonin. Ketika takbirnya juga nggak usah ngangkat tangan, lepas tangan, ngangkat stang, lepas stang, biasa aja tuh. Tuh kalau memungkinkan tuh, jadi boleh walaupun nggak ngadep kiblat. Atau kita ngehnya dari rumah nggak ada tujuan sholat sunnah, cuma pas di lampu merah mampang inget, wah iya, daripada ngedengerin musik pakai headset, mendingan gue sholat sunnah, ngadep dulu kiblat tuh. Allah, kalau begini malu kan orang banyak liatin, ngapain tuh dia ngangkat tangan, biasa aja begini ngadep, Allahu Akbar, balik, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, terus lanjut tuh. Sambil baca Fatihah dan seterusnya. Di mobil juga sama begitu tuh. Kalau di mobil juga sama. Mobil malah lebih gampangan lagi. Kalau driver ikutin tujuannya. Kalau masih memungkinkan ngadep kiblat. Cuman kalau penumpangnya wajib ngadep kiblat dulu ketika takbiratul ihram. Wajib karena dia memungkinkan bagi dirinya untuk menghadap kiblat. Insya Allah panjang lebarnya kita lanjut pada 2 minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa bi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti faktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati bi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un bi atak ragibun bi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asbiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.